Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa sekarang, kemajuan teknologi dapat terbilang suatu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, teknologi juga memiliki sisi positif dan juga negatif. Kalau orang bilang ibarat pisau, tergantung siapa yang menggunakannya. Nah, transportasi adalah satu hal yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Kalau pada zaman dahulu, orang-orang kalau ingin pergi ke suatu tempat harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dengan berjalan kaki. Kemudian ditemukanlah satu kendaraan semacam sepeda dan sejenisnya. Namun, semakin canggihnya teknologi, ditemukanlah alat transportasi yang sangat menghemat waktu walau jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Ya, pesawat. Namun, mungkin kebanyakan dari kita masih banyak yang bertanya bagaimana pesawat itu bisa terbang. Padahal, melihat bobotnya yang sangat berat. Disinilah hukum fisika berperan. Mari kita bahas mengenai hal ini bersama-sama. Saya, Muhammad Hatta Siregar dari SMA Sains Plus Baitul Quran Sragen mempersembahkan tugas fisika kelas 12 yang diampu oleh Ustazah Siti Syarifah. Dibandingkan dengan bahan-bahan yang lainnya, bahan metal yang digunakan pesawat adalah bahan yang terbilang sangat berat. Bahkan, pesawat jumbo komersial mencapai 150 ton. Itu pun belum ditambah berat keseluruhan penumpangnya, berat bahan bakarnya, dan yang lain-lain. Memangnya, ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat terbang? Percaya atau tidak, sebuah pesawat bisa terbang tinggi karena berhasil memanipulasi the force atau gaya. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang tak kasat mata. Seperti sebuah kekuatan yang mendorongmu sehingga kamu jatuh ke bawah, atau sebuah kekuatan tak kasat mata yang menampar-namparmu ketika kamu kebut-kebutan menggunakan motor. Banyak mesin penerbangan didesain dan diciptakan manusia pada abad ke-19 karena keinginan yang sangat besar manusia untuk bisa terbang. Dan pada akhirnya salah satunya berhasil. Pesawat yang mereka ciptakan berhasil karena menggunakan konsep fisika yang menarik, yaitu menggunakan teknologi airfoil atau udara yang melewati sayap. Sayap pesawat dapat menghasilkan gaya ke atas dengan menggunakan bentuk melengkung. Bentuk melengkung ini membuat udara yang melewatinya ke bawah. Dengan hukum Newton 3, aksi dan reaksi, apabila sayap mendorong udara melewatinya ke bawah, maka udara juga akan melakukan reaksi yang berlawanan arahnya, yaitu ke atas, dengan besar yang sama. Inilah yang kemudian menghasilkan gaya dorong ke atas yang sangat besar, sehingga pesawat dapat terbang. Sampai hari ini, pesawat terbang masih menggunakan konsep fisika yang sama, dengan mengoptimalkan desain yang lebih aerodinamis. Flash force atau gaya dorong ke depan menyebabkan pesawat terbang untuk maju ke depan. Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, mesin turbo digunakan dalam teknologi penerbangan modern. Untuk menghasilkan udara dengan kecepatan yang tinggi, udara yang masuk akan melalui kompresor, ruangan pembakaran, dan turbin, yang kemudian akan menghasilkan gaya dorong yang besar melalui propeller, sehingga pesawat melaju ke depan. Ketika pesawat melaju ke depan, udara yang dilaluinya melalui sayap akan menghasilkan gaya ke atas pada sayap. Pada saat akan lepas landas, flap akan diperpanjang ke bawah agar menambah luas permukaan dan lengkungan pada sayap, sehingga gaya dorong ke atas akan semakin besar pula. Dengan kecepatan pesawat yang semakin bertambah, maka gaya dorong ke atas terhadap pesawat akan semakin bertambah pula. Pada akhirnya, saat gaya dorong ke atas terhadap pesawat lebih besar daripada gaya berat, maka pesawat akan terbang ke atas.